Baik saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini ada tambahan ya tentang etika penelitian. Etika penelitian itu adalah berkaitan dengan norma atau standar yang harus digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai yang baik, luhur ya, yang benar. Nah, secara teoritis peneliti itu yang pertama adalah etika deontologi. Nah, ini etika deontologi itu apa? Ini adalah etika yang terkait dengan pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan peraturan. Jadi normatif ya. Jadi misalnya masuk jam 7 itu ya, kalau kuliah masuk jam 7 ya kita masuknya jam 7, atau ada toleransi 1/4 jam jadi 7/4. Jadi kalau lebih dari 7/4 itu berarti sudah terlambat. Nah, itu namanya etika deontologi, gampangnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah etika konsekuensi. Ini yang membawa kebajikan bagi banyak orang. Nah, ini adalah sebagai tanggung jawab peneliti. Jadi di sini adalah bisa mengasah suatu kemampuan ya. Mengasah kemampuan, misalnya kalau kita semuanya adalah mengaplikasikan ilmu geografi ini kan terakhir kita ada skripsi. Jadi mengasah kemampuan dari mata kuliah, aplikasi mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Ini mengasah kemampuan. Kemudian memahami perasaan. Jadi ini juga bukan hanya pikir saja, tapi rasa juga perlu gitu ya. Pemikiran, perilaku dengan berbagai cara. Nah, ini keuntungannya adalah nantinya kalau berkaitan dengan perasaan dan mengasah kemampuan, itu keuntungannya adalah humanisme ya, kemanusiaan. Nah, ini peneliti bertanggung jawab secara legal segala hal yang terjadi pada subjek. Subjek itu nantinya kalau di dalam penelitian geografi itu adalah orangnya gitu ya. Nanti kalau geografi ada fisik, ada human. Nah, kalau human ini adalah objeknya adalah orang. Kemudian kita lanjutkan sistem etika penelitian, ada 6 prinsip. Prinsip dan peraturan dalam pedoman. Yang pertama adalah bahwa tadi sudah saya sampaikan, ini nanti kalau objeknya adalah orang atau masyarakat, keselamatan itu harus diutamakan gitu ya. Yang kedua, keikutsertaan nanti sifatnya sukarela bisa dan tertulis ya, sukarela dan tertulis. Kemudian orang itu atau subjek berhak mengundurkan diri dari keikutsertaan penelitian. Kenapa ya? Mungkin nggak cocok ya dengan perasaan dan lain sebagainya tadi. Kalau tidak cocok maka boleh mengundurkan diri. Yang keempat, boleh melaksanakan penelitian. Yang boleh melaksanakan penelitian adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan penelitian. Namun bagi peneliti yang belum pengalaman, maka ada supervisi dari peneliti senior yang berpengalaman. Nah, dalam hal ini nomor 4 itu pada aplikasi atau realnya di fakultas kita itu ada pembimbingnya gitu, karena Anda sekalian belum atau masuk pada peneliti yang belum berpengalaman. Oleh karena itu ada supervisinya, yaitu pembimbing. Kemudian yang kelima adalah proposal harus dinilai dari segi ilmiah dan etik. Tadi ya, etik kita sudah masuk di dalamnya. Kemudian yang keenam,
proposal disetujui, jadi apa yang boleh dilakukan ya? Apa yang boleh dilakukan ya di sini adalah disetujuinya kalau supervisi adalah pembimbingnya, nah maka baru boleh melakukan penelitian. Nah, selanjutnya prinsip etik dalam penelitian geografi. Ya, tadi mungkin sudah disinggung. Nah, ini kita harus menghormati otonomi partisipan, kemudian menjelaskan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatan tanpa konsekuensi negatif dari penelitian. Yaitu jadi tadi ya contohnya itu tadinya mau bergabung tapi di tengah jalan tidak atau mengundurkan diri lah, ini monggo saja. Nah, ini kita jangan memaksa-maksa diri gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah kemudian meminimalisasi kerugian atau meningkatkan manfaat bagi semua partisipan. Jadi meminimalisasi kerugian ya, atau ini kita meningkatkan manfaatnya bagi partisipannya gitu. Kita maunya seperti itu. Kemudian menghormati kepribadian partisipan, keluarga, dan nilai yang berarti bagi partisipan. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Nah, ini contohnya bila Anda sekalian sudah melakukan KKL 3, nah itu ya. Jadi ini kita harus memang menghormati sekali sampling kita, terutama untuk masyarakat ya. Ini jadi kalau menghormati, jadi kalau etikanya kalau mau datang ke rumah ya pakai assalamualaikum atau janjian dulu ya. Sekarang kan pakai WA bisa gitu ya. Kemudian keluarganya gitu ya. Nah, ini seperti itu ya, etika dalam penelitian geografi harus dicanangkan ini. Nah, ada beberapa penyebab pelanggaran etika. Yang pertama itu ya itu tadi, mungkin kita belum tahu ya bahwa yang dilakukan terutama oleh peneliti yang kita akan lakukan itu apa toh gitu ya. Nah, ini kadang-kadang belum tahu. Oleh karena itu makanya bagi peneliti yang awal itu didampingi oleh pembimbing gitu ya. Yang pertama adalah itu. Kemudian kadang mengabaikan etika penelitian yang telah diketahui. Nah, itu adalah sah-sah saja gitu ya, gitu rodok iki penelitian saya ini sudah dilegalisasi oleh pembimbing, ya udah ini hak saya ya. Jangan gitu, kita harus toleransi terhadap orang. Kemudian adanya tekanan, ini nggak boleh menekan-nekan ya. Jadi tadi itu menghormati hak orang lain. Nah, selain itu penyebab lain belum memahami terkait dengan undang-undang hak cipta. Nah, ini penting sekali ya sekarang ini karena kita sumber-sumber penelitian itu ada banyak sekali. Kadang-kadang kita copy paste gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita copy paste boleh, tetapi kita harus jujur bahwa sumber itu berasal dari mana, kita harus jujur. Nah, itu yang penting ya, hak undang-undang hak cipta ini penting sekali. Kemudian 4 prinsip utama etika. 1 tadi ya, mungkin yang di atas sudah disampaikan, menghormati, menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian, menghormati privasi, kerahasiaan subjek penelitian. Nah, ini juga penting. Kemudian jangan kita menyebarluaskan rahasia yang sudah kita peroleh. Contoh misalnya ya, kalau penelitian sosial itu gaji gitu ya, berapa bapak itu gajinya sekian, jangan sampai itu kita sebarluaskan. Kemudian memegang prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penelitian.
Nah, ini adalah menghormati dan menghargai harkat martabat manusia, ya. Yang pertama adalah hak subjeknya, ya. Informasinya harus jelas. Kebebasan menentukan pilihan, ya tadi itu ya. Nah, di sini ada informed consent. Tujuan pelaksanaannya apa, resikonya, kemungkinan yang akan muncul apa, gitu itu ya disampaikan. Kemudian beliaunya memahami dulu gitu ya, kemudian baru tanda tangan. Kemudian selanjutnya adalah menghormati privasi, tadi udah ya, prinsip keadilan dan kesetaraan, memperhitungkan dampak positif negatif, ya ini jangan sampai sakit, stres, luka, kematian, bahkan jangan sampai ya melakukan tindakan antisipatif, kemudian mempersiapkan tindakan penanganan jika terjadi hal-hal yang merugikan. Nah, ini terutama adalah penelitian-penelitian yang sifatnya kesehatan ya. Kesehatan itu banyak yang sampai segini itu ya. Misalnya sekarang COVID itu ada partisipan yang sukarelawan ya, yang mau dicobakan untuk membuat obat untuk mematikan COVID gitu ya. Nah, yang penting lagi adalah plagiat. Nah, pelaporan hasil penelitian harus jujur dan akurat. Nah, ini hati-hati Anda sekalian. Sebagai plagiatnya ini sudah kadang-kadang berapa tahun baru ketemu ya. Ini kalau bisa kita jujur, tadi kita udah sampaikan ya. Nah, peneliti yang mengakui ide orang lain, kalimat. Nah, ini ada kan sumbernya siapa tadi ya, mencantumkan sumber pemikiran itu dari siapa. Nah, ini UMS telah menerapkan sistem cek plagiarisme pada artikel maupun publikasi baik dosen maupun mahasiswa. Alamatnya sudah tercantum di dalamnya. Ini pakai Turnitin ya. Itu kalau lebih dari 30%, wah berarti plagiatnya banyak. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti ada tugas resume mandiri. Coba ini didiskusikan secara nantinya akan berkelompok ya. Selanjutnya kemukakan deskripsinya mengenai etika penelitian di fakultas kita. Terima kasih. Sampai di sini dulu materi tentang etika penelitian. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.